Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, materi hari ini adalah arsitektur firewall. Jadi kita masih bahas tentang firewall. Kali ini kita akan bahas arsitektur firewall. Arsitektur firewall itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dual home host, arsitektur dual home host. Yang kedua ada arsitektur screen host, dan yang ketiga ada arsitektur screen subnet. Oke, sebelum masuk ke pembahasan arsitektur dual home host, arsitektur sendiri itu adalah susunan atau rangkaian secara fisik yang digambarkan dalam bentuk desain yang mewakili kerja dan fungsi sebuah benda. Lanjut, kita masuk ke arsitektur dual home host. Jadi di arsitektur dual home host ini dia ada 3 komponen. Yang pertama ada internet, kemudian ada lingkungan firewall-nya, dan yang terakhir ada klien atau internal network-nya atau jaringan lokalnya, jaringan internalnya. Nah, di dual home host ini dia harus memiliki 2 LAN card atau 2 interface jaringan. Satu untuk menghubungkan antara dual home host ini ke internet ya, dan satunya dia digunakan untuk menghubungkan ke klien atau ke jaringan lokalnya. Cara kerjanya adalah data yang dari internet ini apabila ingin diakses ke server, dia harus melewati dual home host ini dulu. Jadi wajib melewati ini terlebih dahulu. Ini melalui paket filtering. Jadi di dual home host ini melalui paket filtering. Kemarin sudah kita jelaskan apa itu paket filtering. Terus kemudian jadi apabila jaringan internal ingin mengakses ke internet, dia harus melewati dual home host juga terlebih dahulu. Nah, untuk penerapannya dual home host ini itu biasanya berada di jaringan sekolah atau di lingkup kecil, di kantor-kantor yang masih kecil, yang dia pengamanannya masih kurang, masih dibutuhkan pengamanan yang sederhana, katakanlah seperti itu. Lanjut untuk arsitektur yang kedua, yaitu screen host. Jadi arsitektur screen host ini ada 3 ya, 3 juga. Komponennya sama, cuman dia bedanya di sini ada internet. Di sini dia firewallnya ada bastion host dan 1 router sama klien. Apa sih itu bastion host itu? Jadi bastion host itu adalah komputer tujuan khusus pada jaringan yang dirancang dan dikonfigurasi secara khusus juga untuk menahan serangan. Jadi dia difungsikan untuk menahan serangan dari luar. Kalau akses datanya dari internet menuju ke klien adalah dia melewati router, terus kemudian masuk ke bastion host terlebih dahulu, baru dari bastion host ini bisa diedarkan ke klien gitu. Jadi di sini pengamanannya lebih ketat, lebih kuat. Biasanya ini juga diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah besar begitu. Lanjut, yang ketiga adalah screen subnet. Screen subnet ini adalah lebih tepatnya dia double lagi. Jadi dia memiliki exterior router dan memiliki interior router. Belum lagi dia juga harus melewati bastion host. Jadi double 3. Untuk exterior router ini dia difungsikan dari internet. Jadi ketika data di internet itu mau masuk, dia harus melalui exterior dulu, kemudian masuk melalui bastion host, baru kemudian dia masuk ke interior router dan baru bisa disebarkan ke klien-klien.
Untuk arsitekturnya sudah dijelaskan, ada 3 jenisnya. Yang pertama tadi, balik lagi ya, yang pertama tadi ada dual home host, yang kedua ada screen host, dan yang ketiga ada screen subnet. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ancaman jaringan komputer itu ada 2, yaitu menurut bentuknya dan menurut jenisnya. Untuk ancaman jaringan menurut bentuknya itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama bentuk fisik dan yang kedua adalah bentuk logik atau logikal. Yang bentuk fisik ini contohnya adalah dia pencurian perangkat keras atau perangkat jaringan. Terus kemudian ada bencana alam atau banjir. Terus kemudian nggak hanya banjir aja ya, ada kebakaran atau gempa bumi dan lain sebagainya. Yang penting masih berkaitan dengan bencana alam. Terus kemudian yang ketiga adalah kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan. Yang keempat ada wiretapping. Dia adalah penyadapan atau mendapatkan dan mengumpulkan informasi berupa password administrator. Terus kemudian yang selanjutnya ada wire driving ya. Wire driving ini adalah tindakan mendapatkan informasi tentang jaringan WiFi dan mendapatkan akses terhadap jaringan tersebut. Nah, ini biasanya dia dilaksanakannya menggunakan mobil yang berkeliling untuk mencari jaringannya, untuk mencari jaringan yang dituju atau yang mau diserang sama dia. Terus kalau menurut bentuknya, bentuk logika ya, itu secara logik dia ada satu kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi. Terus kemudian dia kena serangan virus, dan yang ketiga ada sniffing. Sniffing ini adalah capturing atau monitoring sebuah paket data yang dikirim oleh target pada penerima. Jadi dia mengcopy atau mengcapture, merekam lah istilahnya seperti itu. Kalau menurut jenisnya, nah di situ ada yang namanya probe. Probe itu adalah usaha untuk mengakses sistem, mendapatkan informasi tentang sistem. Jadi dia mengakses untuk mendapatkan informasinya. Kalau scan itu probing dalam jumlah besar untuk yang menggunakan sebuah tool atau suatu tools. Yang ketiga ada account compromise. Ini meliputi user compromise dan root compromise. Selanjutnya ada packet sniffer. Ini adalah program yang menangkap atau mengcapture data dari paket yang lewat di jaringan. Biasanya ini programnya menangkap username, password, atau informasi penting lainnya. Nah, ini yang nggak asing dengan kalian adalah hacking. Hacking sendiri itu adalah dia tindakan untuk memperoleh akses ke komputer atau jaringan komputer untuk mendapatkan atau mengubah informasi tanpa otorisasi yang sah. Jadi dia mengambil alih untuk masuk ke sebuah komputer tanpa hak akses, artinya dia mencuri hak aksesnya begitu. Terus yang selanjutnya ada denial of service. Ini adalah mencegah pengguna yang sah dari pengguna layanan ketika pelaku mendapatkan akses tanpa izin ke mesin Anda. Jadi dia semacam menghalangi otorisasi kita yang punya otorisasi masuk ke sistem kita atau komputer kita sendiri. Lanjut yaitu malicious of service. Dia adalah program yang menyebabkan kerusakan sistem ketika dijalankan. Malicious code ini jadi kalau kalian tahu, malicious code ini biasanya berupa virus. Nah, tapi di malicious code ini juga dibagi menjadi 3, ada virus, ada worm, sama ada trojan horse. Jadi mereka itu fungsinya berbeda tapi kita seringkali menyebutkan bahwa semuanya itu virus gitu kan. Kalau virus itu adalah program komputer atau kode program yang merusak sistem komputer dan data dengan mereplikasi dirinya sendiri melalui pengkopian ke program lain. Kalau worm adalah virus yang mereplikasi dirinya sendiri, yang tidak mengubah file tetapi ada di memori aktif. Jadi dia ini semacam menggerogoti file-file kita, tapi kita sendiri juga nggak tahu. Jadi sistem
Dia menggunakan bagian dari sistem operasinya itu yang otomatis dan biasanya tidak terlihat bagi pengguna. Terus kemudian kalau replikasinya mereka itu tidak terkontrol, akan memakan sumber daya sistem, melambatkan atau menghentikan proses lain. Biasanya hanya jika ini terjadi keberadaan worm diketahui. Jadi kalau kita sudah ngerasa kok aneh ya komputer kita, nah ini baru kita sadar bahwa komputer kita ini terjangkit worm begitu. Yang ketika ada Trojan horse, ini adalah program yang sepertinya bermanfaat dan atau tidak berbahaya. Jadi kita merasa program ini adalah program yang bermanfaat, kemudian tidak berbahaya, tetapi sesungguhnya dia memiliki fungsi merusak seperti unloading hidden atau command script yang membuat sistem rentan gangguan. Selanjutnya ada social engineering atau exploitation of trust. Jadi ini sekumpulan teknik untuk memanipulasi orang sehingga orang tersebut membocorkan informasi rahasia. Nah, meskipun hal ini mirip dengan permainan kepercayaan atau penipuan sederhana, istilah ini mengacu kepada penipuan untuk mendapatkan informasi atau akses sistem komputer. Nah, biasanya social engineering ini dia dilakukannya dengan memanfaatkan kepercayaan orang dalam bersosialisasi dengan komputer, atau dia juga bisa memanfaatkan kesalahan orang secara manusiawi ya, misalkan kesalahan ketik, kemudian asal klik, atau yang di next itu, atau dia juga bisa dengan cara membuat tampilan login yang mirip dengan halaman web yang aslinya atau diarahkan ke tempat lain. Dia juga bisa membuat URL yang sama persis dengan URL-nya situs resminya. Kemudian yang selanjutnya ada phishing ya. Phishing ini adalah tindakan pemalsuan terhadap data atau identitas resmi yang dilakukan untuk hal yang berkaitan dengan pemanfaatannya. Phishing diawali dengan mencuri informasi personal melalui internet. Kemudian phishing telah menjadi aktivitas kriminal yang banyak dilakukan di internet. Selanjutnya ada device, itu perubahan terhadap tampilan suatu website secara ilegal. Hampir mirip sama yang tadi social engineering ya. Terus kemudian ada carding, yaitu pencurian data terhadap identitas perbankan seseorang. Nah, ini misalkan mencuri nomor kartu kredit yang digunakan untuk memanfaatkan saldo yang terdapat pada rekening tersebut untuk keperluan belanja online. Nggak hanya belanja online sih, bisa digunakan untuk yang lainnya juga. Oke, sekian dulu materi kita kali ini. Apabila kalian ada pertanyaan, boleh ditanyakan di komen. See you next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.